Mulai ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak. Apa yang punya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, sehat semuanya? Selamat pagi Pak, Sehat, sehat. Pak. Semangat ya. Semangat. Ya, Oke. Nah, oke, baik anak-anak, baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Mas Feli, silakan dipimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Feli yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan belajar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Anak-anak silakan berdiri. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, subtema 2 ya. Tema 8, subtema 2 tentang siklus air. Muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia dan IPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak harapkan kalian nanti setelah belajar tema 8 subtema 2 ini, kalian bisa mengaplikasikannya dalam masyarakat. Ya, bisa bermanfaat di masyarakat. Oke. Baiklah, selanjutnya kita menyanyi dulu agar lebih semangat lagi. Nyanyi Tik-tik bunyi hujan. Hafal enggak lagunya? Enggak hafal Pak. Enggak hafal? Masa kemarin pas TK kan hafal lagu ini. Saya hafalnya lagu lagu TikTok Pak. Oh, ya kita nyanyi bareng-bareng nanti ya. Yang hafal Deli nanti pimpin sama analisa ya. Suaranya yang keras ya. Ya, Pak. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Lagu tersebut menceritakan tentang terjadinya hujan. Hujan itu kan air ya. Nah, air di bumi itu banyak apa sedikit? Banyak. Banyak sekali, betul Mas Feli. Banyak manfaatnya juga ada banyak untuk mandi, untuk masak, untuk minum, untuk menyiram tanaman, ya kan? Iya Pak. Nah, tapi kenapa air di bumi tidak habis? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Tunjukkan tangannya. Karena Yo, Christian, tahu nggak, Christian? Oh iya, Mas Feli. Kenapa air di bumi tidak habis? Karena jatuhnya ke bumi lagi, Pak. Jadi Jatuhnya ya di ke bumi lagi. terus saja. Ya. Berarti di langit ada pabrik air lah di sana. Iya, Pak. Oh, iya. Ada Pak, ya ada. Oh, iya. Oh, ya bisa. Mungkin bisa jadi di atas sana ada pabriknya air ya. Iya. Ya, Ya. Nah, jadi anak-anak supaya lebih paham, apa akan menayangkan ini. Nah, nih tadi manfaat air tadi untuk menyiram tanaman, untuk mencuci, untuk mandi, untuk Minum. minum.
Biar lebih paham, Pak Guru bagikan bahan ajar beserta LKPD-nya. Ya, ini Pak Guru bagikan bahan ajar sama LKPD-nya. Silakan kalian baca terlebih dahulu bacaan non-fiksi pada bahan ajar yang berjudul siklus air. Ya, kalian baca terlebih dahulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Gambarnya Pak, di bahan ajar anak-anak, di bahan ajar bukan dilihat di gambar Pak Guru sini, di bahan ajar yang dibaca. Halaman berapa Pak? Halaman berapa? Halaman pertama bahan ajar kan cuma 2 lembar itu, Deli. Masa tanya halaman berapa? Udah Pak. Udah dibaca. Di situ bacanya judulnya apa tadi? Siklus air. Siklus air. Sudah dibaca ya? Nah, sekarang kalian coba tuliskan peristiwa apa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Dituliskan ya. Tuliskannya di mana? Di LKPD yang Pak Guru bagikan. Iya, di LKPD yang Pak Guru bagikan. Silakan ditulis di situ dalam bentuk bagan. Tuh ya, peristiwanya apa, terus yang mempengaruhi apa. Sudah? Sudah, oke. Silakan Mbak Analisa, silakan coba bacakan hasilnya. Mbak Analisa ngantuk ya? Ini aduh ditanya. Oh, Analisa, kata Bapak dipanggil. Iya, apa Pak? Waduh, ngantuk ya, jangan main sendiri kayak gitu dong. Perhatikan Pak Guru ini. Ya, coba bacakan hasil dari bacaan kamu tadi. Peristiwa apa saja yang ada dalam bacaan tersebut? Nggak lihat bacaannya, Pak. Nggak lihat kan Pak Guru bagikan tadi bahan ajarnya. Belum dibaca ya? Belum dibaca ya? Coba Mas Feli, yang sudah baca, coba Mas Feli. Aduh, ya. Gini Pak, ini siklus air hujan Pak. Hujan ya, peristiwa hujan, betul. Jadi air itu dari laut, dari sungai menguap karena panas matahari ya Pak ya. Yo betul, pintar Mas Feli, terus lanjut. Nah, menguap ke langit membentuk gumpalan awan ya Pak ya. Betul, terus. Gumpalan awan, lalu awan tadi semakin banyak gumpalan airnya, semakin besar awannya, semakin berat. Terus awannya tertiup angin dari semulanya atas lautan ke daratan ya Pak ya, di atas daratannya Pak ya. Nah karena awannya sudah berat menampung air hujan, tidak tertampung lagi, tumpah airnya ya Pak ya. Betul. Sudah Mas Feli? Udah Pak. Udah nih. Dapat hadiah dari Pak Guru 100.000, silakan diambil. Ya Pak, transfer ya Pak ya. Ya. Ada yang lain yang bisa menambahkan, silakan. Tunjukkan tangan. Mbak Deli, silakan. Ayo. Tadi tunjuk tangan. Mana Mbak Deli? Waduh, mainan lagi sama Analisa kayaknya ini. Nggak perhatikan ini. Mbak Deli. Habis dari belakang, Pak. Nggak dengar. Oh, iya. Harusnya izin dulu kalau dari belakang. Jangan main keluar lah, ya. Maaf, Pak. Sudah selesai tadi, kan? Silakan Mbak Deli dibacakan dulu hasilnya tadi. Peristiwa apa saja dalam bacaan tersebut, bacaan non-fiksi yang berjudul Siklus Air. Peristiwa pemanfaatan air ya Pak? Siklus air Mbak Deli, bacanya yang lupa Mbak Deli. Lupa Pak. Aduh, gimana sih anak Pak Guru inilah. Ada lagi mungkin? Siapa? Julius, ayo Mas Julius.
Ya, Pak. Nah, coba bacakan hasilnya tadi. Hasil peristiwa dari bacaan siklus air. Air nguap kena panas. Ya. Lupa istilahnya, Pak. Tapi oleh panas dia naik dari pohon, dibawa ke atas, terus ngumpul dia, Pak. Apanya yang ngumpul? Setelah ngumpul dia uapnya, Pak. Uapnya ngumpul jadi air. Tadi jadi awan hitam, Pak. Terus? Awan hitam lama-lama jadi hujan, Pak. Oh iya. Nanti ada yang masuk sungai, ada yang, iya Pak. Tapi lupa istilahnya Pak, susah ngingatnya. Ada di bacaan itu, nanti ditulis lagi ya, dihafalin ya. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Mas Julius. Tepuk tangan semuanya buat Mas Julius. Nah, Pak Guru jelaskan ya, tadi bacaannya tentang siklus air, itu ada beberapa peristiwa dalam siklus air. Nah, Pak Guru ringkas dalam gambar, ini gambarnya. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada evaporation. Dalam bahasa Inggrisnya evaporation. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penguapan atau evaporasi. Evaporasi itu peristiwa menguapnya air di bumi, kayak seperti laut, sungai, danau itu menguap. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah sinar matahari. Nah, setelah jadi uap, ya, ini terbentuklah awan. Nah, selain evaporasi, penguapan pada air di permukaan bumi, ada juga penguapan yang melalui tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu menguap. Yang mempengaruhi juga sinar matahari. Nah, namanya transpirasi. Transpirasi itu penguapan tumbuhan oleh sinar matahari. Setelah itu jadilah gumpalan awan. Gumpalan awan ini disebut dengan kondensasi. Kondensasi ini nanti lama-kelamaan akan menjadi berat. Tadi seperti yang disampaikan Mas Feli, jadilah titik-titik air hujan. Air hujan itu nama lainnya presipitasi. Nah, presipitasi turun ke bawah, ke bumi, terus masuk melalui celah-celah di dalam bumi, diserap oleh tumbuhan, masuk ke dalam pori-pori bumi, itu disebut infiltrasi, ya, atau nama lainnya limpasan. Itu selalu berputar seperti itu, maka air di bumi tidak pernah habis, walaupun kita gunakan terus menerus. Nah, ini pengertiannya. Evaporasi adalah proses penguapan air di tanah, air laut, air sungai, air danau oleh matahari. Selanjutnya ada transpirasi, penguapan pada tumbuhan. Yang kedua kondensasi, terjadinya uap air atau awan di atmosfer. Setelah kondensasi ada presipitasi, yaitu terbentuknya titik-titik air menjadi hujan. Air kembali ke bumi, terserap, kembali lagi ke laut, namanya infiltrasi. Nah, sudah jelas anak-anak tentang proses siklus air? Halo? Belum, Pak. Belum? Mana Iya, yang belum jelas, Yakub? Mas Yakub, mana yang belum jelas? Yang dia jadi hujan itu, Pak. Oh, presipitasi ini. Iya. Nah, iya. kan yang paling banyak air itu kan Pak di laut. Jadi yang proses pengembunan air itu kan banyak di laut, Pak. Iya, terus kenapa kok hujannya bisa di darat kayak gitu? Di tempat kita hujan. Iya, hujannya di tempat lain gitu, Pak. Nah, itu karena awannya tadi pas terjadi kondensasi, Mas Yakub ya. Pas terjadi kondensasi, itu awannya terbawa oleh angin ke tempat kita, ke daratan.
Itu. Oh iya Pak, iya. Nah, pas di tempat kita terjadilah hujan itu, makanya di tempat kita hujan. Itu hujannya nggak di laut, tapi Iya Pak, iya. karena terbawa angin, maka terjadi hujan di tempat kita. Begitu ya Mas Yakub ya, jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bagi kelompok sekarang. Mau berkelompok kalian? Mau, Pak. Mau, Pak. Sekarang coba berhitung 1 sampai 6 dulu. Mulai dari Febri. 1. Iya, oke, terima kasih sudah ya. Nanti yang tadi menyebutkan angka 1 berarti kelompok 1. Sama Febri. Yang menyebutkan 2 berarti kelompok 2. Yang menyebutkan 3 berarti kelompok 3. Dan seterusnya sampai 6 kelompok. Nah, dalam setiap kelompok Pak Guru kasih ini nomor nih. Ada nomor berapa ini? 1. Iya, nomor 1. Ini masing-masing nanti Guru kasih nomor. Kasih nomor untuk apa? Nanti Pak Guru sebutkan kalian yang mempresentasikan. Misalnya Pak Guru sebutkan nomor 5. Berarti yang pegang nomor 5 itu yang mempresentasikan hasil diskusinya. Jelas? Iya, Pak. Ya, silakan mengelompok terlebih dahulu. Sudah? Nah, kalau sudah, dilihat LKPD-nya, di situ ada kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Ada beberapa gambar di situ. Di LKPD ada kan? Di LKPD ada, di bahan ajar juga ada. Ini Pak Guru juga tayangkan di LCD ya. Ada beberapa gambar kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Coba kalian tuliskan, kalian bedakan mana yang membantu siklus air, mana yang menghambat siklus air. Di sini ada membuat sumur resapan. Di sini ada penebangan pohon, ada pengaspalan jalan, ada penanaman pohon, dan ada pemasangan paving block. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok. Nanti setelah selesai Pak Guru panggil nomornya, dia yang akan menyampaikan atau presentasi di depan. Setuju? Setuju. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompok kalian. Pak Guru sambil jalan-jalan menilai kalian, akan menilai KI 4-nya. Apakah kerjasamanya terjadi di kelompok atau kerja sendiri-sendiri ini. Sambil melihat ya. Ayo analisa, dikerjakan bersama kelompoknya. Nggak boleh mainan sendiri ya, analisa ya. Iya, Pak. Iya. Dia bedakan Deli, terus, Pak. ya, Deli. Sudah selesai? Eli, Pak, main-main HP. Waduh, apanya disimpan dulu ya, Deli ya. Nanti pas pelajaran TIK, nanti kita gunakan HP-nya ya. Ya, Pak, ada yang nelpon tadi, Pak. Dimatikan dulu. Oke, sudah selesai. Sekarang Pak Guru tunjuk nomornya yang akan mempresentasikan ke depan. Nanti yang Pak Guru tidak tunjuk, tidak sebutkan nomornya, bisa mengomentari temannya yang di depan. Pak Guru tunjuk nomor berapa ini? 3. Nomor 3. Oke, nomor 3. Silakan Yakub maju ke depan. Tadi kan dapat nomor 3 Yakub. Iya, Pak. Nah, silakan dibacakan di depan hasil kerja kelompoknya. Iya, Pak. Siapa? Terima kasih, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut hasil kerja kelompok kami, kegiatan yang mempengaruhi
siklus air dari 5 gambar ini adalah semuanya, Pak. Semuanya mempengaruhi. Iya. Hanya saja ada yang membantu peresapan air dan ada yang menghambat. Yang membantu itu, Pak, gambar nomor 1 itu sumber resapan, dan nomor 4, Pak, yang menanam pohon. Dan yang menghalang itu, Pak, gambar nomor 3, nomor 2, dan nomor 5. Oke. Di mana gambar nomor 2? Iya, ya. Pak, sama-sama, Pak. Iya. Terima kasih Mas Yakub. Tepuk tangan dulu buat Mas Yakub. Oke, selanjutnya Pak Guru kasih kesempatan lagi untuk maju ke depan. Nomor berapa ini? 7. Nomor 7. Silakan Siti Hajar tadi kan, dapat nomor 7. Ya, dibacakan di depan Siti Hajar. Terima kasih Pak. Diskusi kelompok kami menyimpulkan gambar yang nomor 1 sama nomor 4. Yang nomor 1 sama nomor 4, Pak. Kenapa nomor 1 sama nomor 4? Ya, yang tidak mempengaruhi siklus air. Yang membantu, yang membantu. Oh ya, yang membantu, Pak. Ya. Kalau yang menghambat nomor 2 sama nomor 3, Pak. Nomor 5? Kalau nomor 5 itu pemasangan paving lapalah. Iya, paving block itu. Oh ya, paving block mungkin sama, Pak, menghambat juga. Oh, menghambat juga. Oke, terima kasih Mbak Siti Hajar. Mungkin ada yang mau menanggapi teman-teman kelompok lain? Ada? Oh, silakan Mbak Deli. Tadi tunjuk jari. Ayo. Sepertinya sudah lengkap, Pak, penjelasan dari kelompok lain. Oh, tadi kenapa tunjuk jari? Terkira jawabannya beda. Kan, Pak, mau izin ke belakang, tunjuk jari. Ke belakang, belakang lagi. Ya, silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya? Oh, iya, Mas Julius, silakan. Kalau nebang pohon itu membantu penyerapan, Pak, ya? Benar ya, Pak? Gimana, teman-teman? Apakah betul membantu kalau menebang pohon? Karena daunnya sudah hilang, habis. Oh, berarti membantu penyerapan lah. Ya, Pak, mungkin. Oh, iya. Boleh, nggak apa-apa karena berpendapat ya. Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Tadi sedikit Pak Guru jelaskan ya. Tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Jadi ada 2 pengaruhnya. Yang pertama yaitu membantu, yang kedua menghambat. Yang membantu betul tadi seperti Mas Yakub, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Ini membantu apa dalam proses yang mana? Pembuatan sumur resapan itu? Membantu penyerapannya, Ada yang Pak. tahu proses yang apa? Gimana Mas Yakub? Membantu penyerapannya ke dalam tanah, Pak. Iya, betul, membantu proses infiltrasi. Terus kalau yang nomor 4, membantu proses yang mana? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari. Penyerapan juga, Pak. Oh iya, membantu Penyerapan juga infiltrasi dan juga proses transpirasi karena ada daunnya ini nanti diserap oleh sinar matahari jadi membantu proses transpirasi. Untuk yang nomor 2, penebangan pohon itu tadi menghambat proses siklus air. Siklus yang apa? Proses yang apa yang terhambat? Ada yang tahu? Silakan kalau tahu tunjuk jari. Mbak Nuraida, silakan.
Tuh, Mbak Nuraida mungkin ikut ke belakang tadi ya. Mbak Ana, ayo coba ini penebangan pohon itu menghambat proses apa, Mbak Ana? Proses penyerapan juga, Pak. Iya betul, proses penyerapan dan juga proses transpirasi, infiltrasi dan transpirasi yang terhambat. Kalau pengaspalan jalan, kira-kira apa yang dihambat prosesnya, Mas Feli? Ya Pak, Pengaspalan jalan coba menghambat proses yang mana dalam siklus air? mungkin penyerapan air hujan itu ya Pak ya, karena Oh di iya, aspal Bro. kan nggak bisa nyerap. Iya betul, proses transpirasinya karena tidak masuk ke dalam tanah. Benar. Selanjutnya gambar yang terakhir, gambar 5. Proses apa yang terhambat kira-kira? Silakan Mbak analisa. Mbak Analisa. Ah iya, Mbak Analisa melamunin siapa sih? Bapak. Melamun Bapak. Melamun Bapak. Ya, pemasangan paving block itu menghambat proses apa dalam siklus air, Mbak Analisa? Penyerapan ya Pak ya? Penyerapan atau nama lainnya apa Mbak Analisa? Infilasi. Iya betul, infiltrasi Mbak Analisa. Pinter, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Baiklah anak-anak, kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Ya, tahu teks non-fiksi? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Mbak Nidaul tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu kayak dongeng, Pak. Oh, kayak dongeng. Iya. Boleh nggak apa-apa. Ada yang mau menanggapi? Kayak berita, Pak. Oh, berita. Ya, jadi teks non-fiksi itu adalah teks atau tulisan berdasarkan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Kalau yang dongeng itu karangan dari pengarang, itu namanya fiksi. Nah, tadi siklus air kan benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka itu tadi teksnya adalah teks non-fiksi. Terus, proses apa saja yang terjadi pada siklus air tadi? Ada 5. Yang pertama adalah konden, evaporasi, Mengembun. evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, satu lagi infiltrasi. Terus selanjutnya kegiatan manusia yang mempengaruhi atau membantu siklus air ada 2 tadi. Pembuatan Sumur resapan, terus menanam pohon. Untuk yang menghambat ada 3 tadi, menebang pohon, terus pengaspalan jalan, pemasangan paving block, itu yang menghambat proses siklus air. Jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, silakan Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk menulis dulu materi yang kalian anggap penting, ya. Sudah selesai nulisnya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, sekarang Pak Guru pengen melihat sejauh mana kalian mempelajari materi tentang teks non-fiksi dan peristiwa siklus air. Pak Guru bagikan
evaluasi ya. Silakan dikerjakan, jangan mencontek ya, jangan mencontek karena mencontek itu adalah dosa. Sudah selesai dikerjakan? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Mbak Siti silakan ambil punya temannya, kumpulkan ke depan ya. Jangan lupa dikasih nama. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siti telah membantu Pak Guru mengumpulkan tes dari teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan nilainya semuanya 100. Amin. Baiklah. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu. Ya, nyanyi lagu daerah. Daerah Jawa Tengah tahu kalian? Tahu, Pak. Nah, gundul-gundul pacul tahu? Pernah dengar, Pak. Pernah Nah, dengar, Pak? ya, kita nyanyi lagu gundul-gundul pacul supaya kita lebih cinta lagi terhadap negara kita. Ayo, semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul gembelengan. Unggi wakul kul Gembelengan. Wakul limpang segala wakul darat. Wakul limpang segala darat. Apa tepuk tangan semuanya, pinter nyanyinya ya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya dari kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri. Tapi sebelum Pak Guru akhiri, silakan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.